wilayah Malik, Bangka Selatan. Situs makam Keramat Jatisari adalah salah satu situs yang disekolahkan oleh masyarakat di sini dan juga masyarakat lainnya, karena Jatisari adalah salah satu penyebar agama Islam di wilayah Pernis dan sekitarnya. Jatisari ini adalah anak dari Syekh Jatiswara bin Syekh Jati atau Syarif Abdurrahman yang makamnya berada di lereng Gunung Maras. Situs makam Jatisari adalah situs makam bertipe kompleks berjungkup. Makam Jatisari sendiri berada di urutan ke-8 dari 9 makam yang berada di atas puncak bukit Malik ini. Di dalam korpus nisan yang berada di atas bukit ini adalah nisan bertipe Demak Tralaya, yaitu artinya semua keseluruhan nisan ini berasal dari Jawa. Sekarang mari kita lihat secara mendetail bagaimana bentuk dan motif-motif nisan yang berada di kompleks Jatisari. Sekarang saya berada di dalam kompleks utama makam Jatisari yang bertipe Demak Tralaya. Di depan saya adalah makam urutan ke-8, yaitu makam Jatisari yang selama ini disebut sebagai salah satu penyebar agama Islam di wilayah ini. Kali ini saya sedang berada di posisi kepala nisan Jatisari. Ini adalah nisan jenis Demak Tralaya, namun secara spesifik disebut dengan nisan bermotif panil jati yang ditandai dengan lengkung sulur belalai. Nisan ini dibuat dalam segi motif. Nisan ini diproduksi pada abad ke-16 pada saat perkembangan Islam berjaya di tanah Jawa. Jadi motif sulur ini menandakan bahwa perpindahan dari Hindu ke agama Islam. Dahulunya nisan ini berbentuk simetris, yaitu lengkap dengan sisi keduanya. Ini adalah sisi sebelah kiri dan dilengkapi lagi sisi sebelah kanan. Jadi berbentuk seperti itu pada jati yang ada di pintu masjid Batu Merah di Cirebon. Memang motif-motif seperti ini sangat akrab dengan motif Cirebonan, karena memang nisan Jatisari ini diproduksi pada abad ke-16, yaitu pada masa kerajaan khususnya Sunan yang ada di Jawa, namanya di Cirebon dan Demak. Banyak orang berpendapat mengenai makam ini. Bagi masyarakat berkeyakinan bahwa makam Jatisari adalah pada urutan ke-9, yaitu di sebelah kanan saya, yang bermotif Sumenep Madura. Karena ini memang motifnya motif untuk makam perempuan. Sedangkan Jatisari itu dikaitkan dengan nama seorang perempuan karena ada kata sari. Padahal sari itu berasal dari kata sehari, karena pada saat dia meninggal di dalam peran di masyarakat Bangka Kota, ketika dia meninggal tiba-tiba datang sebuah perahu yang membawa nisan dan kayu jati untuk pemakaman beliau, termasuk minyak wangi. Jadi dalam sehari itu selesai proses pemakaman beliau, jadi dinamakan jati sehari, kemudian ditingkat jadi Jatisari. Nah, kemudian interpretasi masyarakat berkembang menjadi Jatisari itu adalah perempuan, dan mereka meyakini bahwa Jatisari itu ada di urutan makam ke-9 yang dibungkus di kapan tersebut. Namun secara arkeologi dan juga studi sisila, Jatisari itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Sedangkan yang di sebelah saya adalah makam perempuan bertipe nisan Sumenep Madura dengan sulur-sulur kala Makara.
di makam urutan ketiga dari posisi sebelah kiri. Kalau kita ke kanan berarti ini leading dari kiri, seperti ini urutan ketiga. Ini adalah salah satu nisan makam yang paling raya motifnya dan juga paling besar. Nisan ini adalah nisan ketiga yang dinamakan dengan nisan bertangkal besar dengan dilengkapi tugu kepala bawang di kiri kanan. Tugu kepala bawang ini juga disebut dalam musik Jawa disebut tunjung tanpa telogo, yang melambangkan mengenai seorang yang memimpin dalam syariat Islam untuk masyarakat yang bernaung bau keseluruhan Islam. Nisan ini terbuat dari jenis batu andesit atau batu kalibata yang berada di tanah Jawa. Jadi batu ini dikirim dari Jawa ke Bangka karena yang di Bangka ini adalah seorang ulama yang memang mempunyai kekuasaan spiritual yang cukup tinggi. Kita melihat di sini ada medalion, lingkaran medalion dan tertuang kaligrafi bergaya tulus yang ditulis di dalam huruf pegon, artinya Jawa bercampur Arab. Seperti ini tertuang kalimat syahadat itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, namun ditulis tanpa tanda baca. Nisan ini mempunyai ciri khas yang sangat besar, yaitu berlengkung akolade ganda. Artinya setiap nisan yang mempunyai lengkung akolade ganda itu melambangkan bahwa selain beliau seorang ulama dan beliau juga adalah seorang keturunan dari raja. Pada nisan ini sudah jelas menceritakan bagaimana kedudukan posisi spiritual beliau dan juga sosialnya di dalam struktur masyarakat era sultanat. Saat ini saya sedang berada di makam Karangpanjang, salah satu makam yang paling fenomenal juga di daerah Bangka Kota karena bentuk ukurannya yang sangat besar. Makam ini mempunyai panjang 6,4 meter dan lebar 3,6 meter. Dalam oral histori masyarakat Bangka Kota, makam Karangpanjang juga dikenal sebagai makam Ki Anta, salah satu tokoh legendaris Pulau Bangka yang hidup ratusan tahun yang lalu di abad yang sangat lampau. Ki Anta mempunyai nama asli Syekh Syarif Abdul Rashid dan beliau diyakini meninggal di daerah Bangka Kota, yaitu di Bangka Kota. Dan makam ini adalah makam beliau, yaitu makam Ki Anta atau Syekh Syarif Abdul Rashid. Makam ini mempunyai kijing terbuat dari karang laut, dan dia mempunyai nisan yaitu nisan tipe Aceh, yaitu tipe H yang terbuat dari bahan silicified limestone atau batu kapur. Nisan ini berarti diimpor dari Aceh sampai ke Bangka Kota. Nisan Karangpanjang atau nisan makam Ki Anta atau Syekh Syarif Abdul Rashid mempunyai desain nisan bercorak konsep sufistik. Kalau dalam bahasa Jawa disebut motif gedong samar. Gedong samar ini dapat kita lihat pada badan nisan yang mempunyai inskripsi, tapi bukan berupa tulisan tapi berupa gambar yang melambangkan tingkat-tingkat dalam ketasawufan. Yang pertama kita dapat melihat gunung atau kepala nisan itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama kepala, leher dan bahu yang melambangkan iman, Islam dan ihsan. Kemudian dia juga mempunyai 8 panel cakra, yaitu ini. 8 panel cakra ini melambangkan 8 penjuru mata angin, yang berarti agama Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Makam Karangpanjang atau makam Ki Anta atau Syekh Syarif Abdul Rashid seringkali dikunjungi para peziarah yang datang dari berbagai desa dan wilayah di
Pulau Bangka. Kita dapat melihat sekarang ini ada sebatang kayu yang ditajamkan. Itu melambangkan baru saja salah seorang pelihara datang ke sini untuk melakukan nazar. Mereka mempercayai dengan menancapkan sebatang kayu ke sini, jika kayu ini bernama panjang maka nazarnya akan diterima oleh si pemilik makam atau almarhum yang ada di sini. Usia makam Karang Panjang diperkirakan sekitar 820 tahun, yaitu pada abad ke-11, tepatnya 1192 Masehi. Dan itu merupakan fase awal Aceh membuat nisan. Nisan tipe H ini adalah nisan yang sama dengan nisan makam Sultan Muzaffar Shah yang ada di Biloy, Aceh. Dan nisan ini merupakan nisan terawal yang diproduksi Aceh pada abad ke-9. Ya, saat ini saya sedang berada di kompleks makam non Cungkup, yaitu kompleks makam Ratu Bagus. Dalam orang histori masyarakat Bangka Kota, dua makam ini, tepatnya di sebelah kiri adalah makam Ratu Bagus, salah satu panglima dari Kesultanan Banten yang meninggal di Bangka Kota dan dimakamkan di sini. Ratu Bagus datang ke Bangka Kota pada abad ke-16 Masehi. Makam ini adalah kompleks makam Ratu Bagus, tepatnya sebelah kiri, yang dipercaya oleh masyarakat sebagai salah satu pangeran dari Banten, Kesultanan Banten. Ratu Bagus itu adalah laki-laki bukan perempuan, namun pada abad ke-16 laki-laki itu dinamakan sebagai ratu, yang artinya putra kerajaan. Nisan Ratu Bagus ini adalah masuk ke dalam tipe Demak Tralaya yang ditandai dengan lengkung akolade, kemudian dan juga ditandai dengan lingkaran medalion di tengah nisannya. Batu ini terbuat dari jenis andesit pasca tersier, artinya batu andesit dari tanah Jawa yang kemudian diupam untuk dibuatkan nisan. Makam Ratu Bagus terdapat di belakang pemukiman masyarakat Bangka Kota, tepatnya di samping rawa-rawa yang dijadikan tempat pemandian umum. Makam Ratu Bagus ini ditandai dengan beberapa ciri khas, yaitu lengkung akolade ganda dan juga atas nisan yang mendasar, kemudian ditambah dengan lengkung sulur-suluran kecil. Kalau di dalam korpus Demak Tralaya, ini masuk ke dalam ciri tipe nisan dari Banten.
Saat ini saya sedang berada di Desa Bangka Kota dalam rangka mengobservasi makam-makam kuno Islam di desa ini. Di sebelah kanan saya ini adalah salah satu makam Islam kuno di Bangka Kota dengan nisan tipe Aceh. Jadi di Bangka Kota ini kita menemukan ada 4 persebaran makam dengan nisan tipe Aceh. Salah satunya adalah tipe N yang ada di samping kanan saya. Tipe N di Aceh ini digunakan untuk makam kaum perempuan. Namun di dalam Undang-Undang Malaka, nisan Aceh hanya digunakan untuk keturunan sultan dan juga para ulama. Nisan tipe N ini ditemukan juga di Malaysia dengan nama nisan makam Tengku Darah Putih bin Sultan Abdul Jalil. Jadi di Bangka Kota juga kita temukan adalah nisan yang sama. Nisan Aceh tipe N digunakan untuk kaum perempuan. Dia memiliki motif-motif yang sangat raya. Biasanya adalah dia mempunyai kepala, kemudian leher dan juga bahu yang melengkung, dan dia mempunyai sulur-suluran yang dipengaruhi oleh budaya India Selatan atau dari daerah Cambai. Nisan tipe Aceh memiliki panel cakra berjumlah 6 dan juga kaki. Kaki ini di bawahnya terdapat deraf-deraf yang berbentuk huruf kursiv. Nisan tipe Aceh yang jenis hand dalam korpus Fatman Muhammad Yatim diproduksi pada awal abad ke-13 Masehi. Selain tipe N, di Bangka Kota juga kita menemukan tipe-tipe lain, yaitu tipe F, H, dan juga K yang ada di seberang hutan.